Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Menandri. Kali ini kita akan membahas produk Nipek lagi, perusahaan yang menspesialisasikan tang sejak 100 tahun lebih, mungkin 140 tahun lebih umurnya. Katanya kemarin barusan ulang tahun. Dan ini adalah tang yang namanya round pliers with cutting edge. Jadi tang yang ujungnya membulat dengan mata potong. Ini disebut juga sebagai tang Knipex Jewelers Pliers, jadi dipakai oleh pengrajin perhiasan. Kenapa begitu? Karena ujungnya ini. Untuk nomor serinya dia adalah 19, kelihatan di ininya biasanya 1901-130. Dimana 01 ini berarti finishingnya dia kayak gini, tidak dilapis chrome. Kalau yang ada 03 berarti dia dilapis chrome. Jadi lebih mengkilat, lebih tahan karat. 130 artinya panjangnya dia 13 cm. Cukup mungil kalau kita pegang, ya 4 jari masih bisa. Karena ini memang untuk pekerjaan detail ya, jadi nggak harus yang besar sekali handle-nya, karena dia untuk memanipulasi kawat halus sebenarnya, yang biasa dilakukan oleh pengrajin perhiasan, seniman-seniman perhiasan. Bisa juga untuk elektronik, kalau teman-teman suka sering muntir-muntir kawat biar masuk ke PCB-nya lebih gampang, bisa pakai ini. Atau buat loop dari kawat, buat lingkaran-lingkaran gitu, pakai ini bisa. Jadi ini ujungnya tajam, presisi ya. Kelihatan, bener-bener kelihatan ada celah di sini, terus sampai di sini ketemu. Dia bentuknya bulat, bisa fokus enggak nih? Nah, ini bulat. Diameternya 1 mm di ujung ini. Terus membesar sampai ke belakang, sekitar jaraknya coba kita pakai ini aja. Sekitar 1,8 mm ke belakang. Kalau sampai ke poros dia 3,2. Enggak, lebih nih. Sampai ke porosnya dia 4 cm-an. Untuk lebar di bawah sini, jadi dia bisa sampai seberapa? Ini sekitar 8 mm. Nah, ini dia juga dilengkapi mata potong. Jadi biasanya ini kan biasa kalau kawat itu pengrajin seniman perhiasan butuh mutir-mutir, ujungnya apa? Potong langsung pakai ini kawatnya. Ini kelihatan kecil ya, tapi dia lumayan loh ini. Jadinya benar-benar kekuatannya sudah dipikirkan oleh Knipex. Jadi dia dibuat materialnya dari vanadium electric steel. Jadi yang itu juga ditempa, jadi dikeraskan lagi juga dengan oli bertahap. Sehingga mata potongnya ini dia mencapai kekerasan 60 HRC. Dimana pisau dapur biasa itu sekitar di bawah. Mungkin 55an, ini udah 60, jadi sudah masuk kategori tool steel. Ujungnya tajam, bisa untuk manipulasi tadi yang saya bilang. Tapi dia membulat. Jadi membulat sempurna. Kenapa? Itu penting untuk pengrajin perhiasan, karena biasa kalau kalung atau anting atau apa ya, gelang, kan ada rantainya, ada ornamen-ornamennya. Kalau ditekuk dengan tang biasa, misalkan ini saya di sini punya ada kawat kuningan diameter 2,2 mm. Oh ya, jadi dia mata potongnya ini tadi bisa untuk paku, jadi kekerasan medium itu sampai diameter 2,2 mm. Persis sama kayak ini, cuman bisa lebih keras lagi dari kuningan. Sedangkan untuk steel wire, maksudnya kayak kawat sling itu lebih keras dari paku ya. Itu bisa sampai 1,6 mm. Nah, seperti ini 2,2 mm, coba kita potong. Nggak masalah. Duh, terbang kemana tadi ya? Lupa dikandangin. Semoga tidak nusuk. Oke, aman dia, mata potongnya juga aman. Kerasnya beneran ya. Hasil potongannya coba kita lihat. Ya, khas kalau potongan dengan tang potong, jadi agak menggepeng gitu. Nah, yang membedakan tadi di sininya.
Jadi untuk melekuk gini, kalau misalkan kita menggunakan kawat tang biasa, yang ujungnya ini biasanya rata kan untuk narik jepit gitu ya. Ini kalau kita tekuk seperti ini, kelihatan nggak ya? Biasanya akan mencederai bagian sini. Ini sih kelihatannya nggak cedera karena emang kuningan lumayan relatif keras ya. Tapi kalau pakai ini, nah teman-teman bisa milih diameternya mau yang di mana. Di ujung sini dengan diameternya seperti ini. Saya bukan pengrajin ya, dan ini jujur saya sejak dapat ini hampir nggak pernah saya pakai. Cuman penasaran aja karena ini unik sekali. Jadi kita bisa buat bentuk-bentuk yang menarik. Nah ini misalkan, benar, jadi alat itu mungkin nomor ke berapa ya, kesekian. Yang paling utama tuh adalah skill. Jadi teman-teman mungkin kalau pakai ini jadi hasilnya lebih bagus, enggak. Jujur itu tidak mempengaruhi hasil karya teman-teman itu kalau teman-teman tidak punya basic skillnya. Jadi tetap aja meskipun ini dia udah halus, kita nekuk gini tetap bisa cedera di sini karena mainnya itu perasaan ya. Jadi seberapa kita menekan, diambil di diameter yang mana, di ujung sini, di sini atau di sini, itu semua pengaruh. Yang membedakan skill. Nah, beda kalau teman-teman udah skillnya udah master, udah jago, punya jam terbang tinggi, pakai tang biasa sama tang yang bagus, jelas beda. Tetap ada batasan dari alat yang kita gunakan. Jadi kalau yang ini kita pakai meletotin 2 mm gini nggak masalah. Mungkin yang murahan baru kita giniin dia sudah nggak center lagi. Tapi ini masih aman-aman saja untuk kuningan diameter 2,2 mm. Maaf ini ada suara hujan. Tanggung. Aduh. Diputar-putar nggak masalah ya, tetap aja bagus. Oke, ini review nggak akan panjang karena udah mau hujan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Ini Knipex keren, buat dikoleksi bisa, untuk kelengkapan alat di rumah juga oke, dan terutama untuk yang pengrajin perhiasan atau buat pernik-pernik, ini recommended banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.